Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang Maluku Angkat Senjata. Perkenalkan, nama aku Abdullah Binaya. Aku Naila Putri. Dan aku Rizky Anugrah Wijaya. Aku mulai ya. Pada tahun 1521, Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitas mereka di Ternate. Tak lama berselang, orang-orang Spanyol berhasil memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan aktivitas mereka di Tidore. Tak lama, persaingan di antara mereka pun terjadi. Persaingan semakin tajam dikarenakan Portugis berhasil bersekutu dengan Ternate, sedangkan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tak luput dari ambisi para penjajah yang ingin menguasai perdagangan dan menguasai kekuasaan mereka di Maluku. Pada tahun 1529 terjadilah Perang Tidore melawan Portugis. Perang ini dikarenakan kapal milik Portugis yang menembaki kapal dari Banda yang ingin membeli cengkih ke Tidore. Hal ini membuat Tidore tidak menyukai tindakan dari armada tersebut. Terjadilah perang di antara Tidore melawan Portugis, dan yang dimana Portugis mendapatkan dukungan dari Ternate dan Bacan. Portugis menang, dan atas kemenangannya tersebut, Portugis semakin berlaku kasar dan sombong, dan tak segan juga untuk menindas para penduduk Maluku. Dan ya wajar saja jika para penduduk Maluku melakukan perlawanan. Sementara itu, konflik di antara Portugis dan Spanyol di Maluku juga harus segera berakhir dengan mengingat kesepakatan Tordesillas, perjanjian damai yang dilaksanakan di Saragossa, Spanyol tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Kekuasaan Portugis juga semakin kuat. Portugis semakin berkuasa dan memaksakan kehendak mereka. Dan juga mereka ikut memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis ini juga mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang berada di Maluku. Melihat kewenangan Portugis, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Khoiroun. Sultan Khoiroun menyerukan pada seluruh rakyat Irian atau Papua hingga ke Jawa untuk melawan kezoliman Portugis. Alhasil, Portugis pun kewalahan dan meminta perundingan damai kepada Sultan Khoiroun. Atas pertimbangan kemanusiaan, Sultan Khoiroun pun menerima tawaran tersebut. Yang perundingan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 1570 di Benteng Sao Paulo. Namun, ternyata perundingan ini hanyalah tipu muslihat Portugis untuk mengelabui Sultan Khoiroun. Saat berjalannya perundingan, Sultan Khoiroun ditangkap lalu dibunuh. Melihat aksi ini, Portugis sangatlah kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hanya karena untuk keuntungan ekonomi Portugis, mereka rela untuk menghilangkan sendi-sendi kemanusiaan. Setelah Sultan Khoiroun meninggal, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Babullah, yaitu putra dari Sultan Khoiroun. Melihat aksi kejam Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, rakyat Maluku semakin bersemangat untuk melawan mereka. Rakyat Maluku berhasil dipersatukan termasuk Tidore dan Ternate untuk melancarkan serangan besar-besaran kepada Portugis. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate dan Portugis pun melarikan diri ke Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon dan mereka pun melarikan diri ke Timor Timur. Serangkaian perlawanan rakyat tetap terjadi kepada Portugis dan VOC yang berlaku sewenang-wenang kepada rakyat Maluku. Seperti pada periode 1635 hingga 1646, terjadi serangan sporadis dari rakyat itu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Teluka Besi. Perlawanan pun meluas ke Ambon, dan juga pada tahun 1650 terjadi perlawanan di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Perlawanan pun terjadi di Jailolo secara gerilya. Namun, semua perlawanan tersebut dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta kelengkapan senjata. Dan juga rakyat Maluku tetap menderita dikarenakan adanya monopoli rempah-rempah serta pelayaran hongi.
Pada tahun 1680, Fuyoshi memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal Fuyoshi. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan Fuyoshi yang baru telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku. Melawan kekuatan kompeni Belanda, Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gambrange dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap Fuyoshi semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Ahral dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan Fuyoshi. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari pedagang Seram Timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar dari para pemuka pedagang Seram Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang sangat tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya pada tahun 1805.